Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini, pada pagi hari ini, kami boleh beribadah bersama dan sebentar ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena seringkali hati kami ini tertutup, kami kadangkala banyak pikiran, banyak suara dalam hati dan pikiran kami sehingga kami menjadi tidak benar-benar dapat memahami firman Tuhan. Biarlah hari ini Allah Roh Kudus melawat kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini seperti minggu lalu saya sampaikan bahwa bulan Mei adalah bulan di mana nanti puncaknya kita akan merayakan ulang tahun GKY Kebayoran Baru ke-25, tanggal 21. Sehingga bulan ini, sejak awal minggu kita sudah masuk kepada suasana ulang tahun gereja kita. Dan tema kita hari ini adalah gereja dan orang muda. Minggu depan adalah gereja dan anak-anak. Ya, bagaimana kita melihat gereja di dalam konteks anak-anak di dalam konteks hidup bersama bergereja. Dan puncaknya tanggal 21 nanti kita akan bersama merenungkan gerejaku adalah keluargaku bersama-sama, ya. Nah, hari ini kita sesuai tema kita gereja dan orang muda, izinkan saya menyambut dulu orang-orang muda yang ada di sini, yang usianya 70 tahun ke bawah. Oh bukan ya, semuanya jadinya. Sesuai dengan standarnya TCIC deh ya, jadi yang disebut orang muda adalah di bawah 25 tahun. Mari Bapak Ibu sekalian kita lihat berapa banyak teman-teman anggota jemaat kita yang ada di dalam kelompok usia orang muda. Oleh sebab itu dengan segala hormat saya mengundang rekan-rekan yang usianya di bawah 25 tahun, baik yang biasa ikut TGIC maupun tidak, 25 tahun ke bawah, dengan segala hormat saya undang untuk bangkit berdiri. Silakan. Ayo dimanapun juga, tetap berdiri. Ayo, kalau nggak berdiri ditebokin terus. Baik, puji Tuhan. Tetap berdiri. Mari saya undang karena hari ini adalah khotbahnya tentang gereja dan orang muda. Mari mohon kesediaan teman-teman yang masih muda-muda ini memberi semangat kepada yang tua. Mari kita yang muda, yang lagi berdiri, ya. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1 Timotius 4 ayat 12. 1, 2, 3, silakan. Semua katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat anak-anak muda kita. Oh, puji Tuhan, silakan duduk. Senang ya gereja punya anak-anak muda yang begitu banyak dan bersemangat. Amin. Senang karena ada orang muda atau saudara jadi berjiwa muda? Sama-sama ya. Saudara sekalian, tadi Semuita berkata bahwa kita pasti pernah muda atau sedang muda. Mari kita pikirkan. Bagaimana pengalaman Anda menjadi orang muda di tengah kumpulan orang dewasa? Waduh, Pak Michael minta maaf ya, setiap kali saya khotbah jalan terus Pak Michael, kameranya lari-lari. Saya nggak tahan tuh kalau nggak jalan, masih berjiwa muda. Saudara, mari pikirkan saudara sekalian tentang bagaimana pengalaman kita menjadi orang muda sendirian. Kalau orang Prancis bilang ndil-ndil gitu ya, sendirian. Kau no koncone, tidak ada temannya. Sendirian dikelilingi oleh orang dewasa. Pernah nggak ada pengalaman begitu? Rasanya gimana pengalamannya? Hah? Nyaman nggak? Saya dulu waktu di Mangga Besar, pelayanan awal-awal saya, entah kenapa, saya sering diundang makan sama majelis-majelis senior atau paling enggak senior-senior gereja. Kalau makan di restoran yang satu meja 10 orang, semuanya adalah ABG, angkatan bapak gue. Umurnya 20-25 tahun di atas saya. Lalu saya duduk di situ sendirian, hamba Tuhan yang masih muda, umur saya waktu itu ya masih muda lah. Paling enggak rambut saya lebih banyak dari sekarang. Nah, kalau sudah makan begitu Bapak Ibu sekalian, saya itu makan tuh paling enggak satu kali makan begitu keseleknya mungkin 10 kali. Gitu ya, grogi. Sendoknya gemeteran, nelennya aja gemeteran di sini. Betul ya? Rasanya kikuk,
Sudah gitu biasanya ibu-ibu, ya istrinya bapak-bapak itu tadi gitu kan ya. Biasanya kalau lihat orang yang paling muda, kalau ada sisa makanan dikasihkan ke, nah itulah cilakanya jadi tong sampah gitu kan. Lebih susah lagi nelennya. Oh jadi orang muda itu kikuk, betul ya? Saya pernah di zaman Krismon, kalau yang lalu teman-teman masih ingat di waktu tahun 97-an Krismon, lalu beberapa orang Kristen atau gereja-gereja menggalang bantuan emas untuk pemerintah Indonesia. Mungkin ada yang masih ingat itu ya. Lalu kemudian saya mewakili GKJMB, dulu GKY namanya GKJMB. Kebetulan saya itu jadi Sekum, masih muda udah jadi Sekum. Wah, lalu berkumpul, mewakili, bertemu bersama dengan tokoh-tokoh Kristen nasional. Ketemunya di kantor Dirjen Imigrasi karena waktu itu dirjennya Jenderal Purnawirawan Pranowo, orang Katolik. Duduk begitu di situ. Yang datang lihat kiri kanan ada Pak Sularso Supater, Ketua PGI, nengok sana Ketua PII, nengok sana sini. Lalu nengok ke kiri lebih kaget lagi, Pendeta Stephen Tong di sebelah saya. Lalu saya yang paling muda, dan orang muda duduk sama yang senior. Saya jadi kikuk, mau ngomong apa, saya di pojokan meja begitu, ya kan. Lalu kemudian dengerin Pak Tong ngomong, akhirnya saya mencoba, udahlah saya ikutin dia mantuk-mantuk. Dia lagi ngomong sama pendeta senior lainnya, saya, Pendeta Stephen Tong bingung, lihat ini ada orang muda di sebelahnya manggut-manggut kan. Lalu dia bilang begini, dia langsung noleh ke saya, ini siapa? You siapa? Begitu kan Pak Tong biasanya manggilnya gitu kan, you siapa? Terus saya bilang, oh saya penginjil Petrus, saya Sekum GKJMB dulu ya, kok Itang, saya bilang begitu. Dia langsung lihat saya dari atas sampai bawah, ini gereja gede yang mewakili masih muda sekali. Saya senyum begitu, saya kurang kenal karena saya bukan lulusan Saat, ya tapi saya sering datang di kebaktian beliau. Jadi dia cuma berkata begitu, you siapa? Setelah saya jawab, dia lihat lagi, lalu balik lagi ngomong lagi sama pendeta yang senior. Tapi paling tidak seneng lah ya, ada yang nyapa, bayangin kalau sepanjang pertemuan saya nggak disapa. Jadi menjadi orang muda di lingkungan orang dewasa kadang membuat kita awkward, kikuk, salah tingkah, betul nggak? Hai orang muda, bener nggak? Tuh manggut-manggut semua orang mudanya. Ya, orang muda itu kalau berada di tengah-tengah orang dewasa, kalau diem aja dibilang kurang potensi, betul ya? Kalau ikut ngomong dikira sok tahu. Kalau memberanikan diri dianggap kurang ajar. Betul ya? Susah nggak jadi orang muda? Kencang, jangan terlalu kencang Pak, ketahuan susahnya. Betul ya Pak Agus ya, mewakili. Pak Agus masih muda juga. Saya rasa semua karena kita pernah muda, kita sama-sama merasakan seperti itu ya Pak Agus ya. Dan bapak-bapak yang di sini, bapak ibu yang sudah lanjut usia pun sama. Nah, kalau orang muda itu seperti itu, bagaimana dengan orang muda di gereja kita? Di dalam konteks keluarga kita? Saudara Paulus menyadari bahwa itulah situasi yang tidak mudah yang dihadapi oleh orang muda, sehingga kemudian di situ firman Tuhan dalam konteks ini surat Paulus kepada Timotius, ini surat pribadi, berkata begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Menganggap rendah. Orang dewasa kadang-kadang menganggap rendah orang muda. Bahkan tidak usah menganggap rendah pun, orang muda pun jadi minder merasa direndahkan, betul nggak? Kata rendah itu di sini dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata proneo, kata itu artinya down, di bawah, proneo itu pikiran. Jadi dalam pikiran itu menganggap orang ini rendah, meremehkan, tidak ada gunanya, tidak ada makna kehadirannya. Saudara kalau kita berpikir seperti ini, tampaknya Paulus itu kayak orang yang betul-betul menghargai orang muda, betul nggak? Dia semangati Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, Timotius. Namun saudara sekalian kalau kita mundur ke dalam kisah para rasul, sebetulnya Paulus itu pernah punya masalah dengan orang muda. Kalau kita lihat di dalam kisah rasul pasal 13 ayat yang ke-13, di dalam perjalanan misi pertama Paulus bersama Barnabas, di dalam rombongan masuklah seorang yang bernama Yohanes, yang kemudian namanya adalah Yohanes Markus. Kisah ini nanti akan kita bahas di bulan Juni minggu kedua, Guru Injil
Ria Pasar Ibu yang akan menyampaikan hal ini. Bagus sekali kisah tentang Yohanes Markus. Tapi hari ini saya ingin mengatakan, Yohanes ini ikut dalam rombongan misi pertama bersama Paulus dan Barnabas. Dan saudara sekalian, baru ayat pertama dikatakan Yohanes ini gabung, baru ke dalam satu kali perjalanan yang baru pendek, lalu dikatakan dalam ayat 13, Yohanes kemudian meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Betul nggak? Orang muda sudah dikasih kesempatan ikut, perjalanan belum jauh nih, sampai Pamfilia, belum pergi ke yang tempat lain. Ada masalah, lalu kemudian mundur, balik kanan. Makanya saudara sekalian, Paulus kecewa. Paulus punya pengalaman yang tidak nyaman dengan orang muda. Maka kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 15, ayat 37, pada waktu itu Barnabas. Kemudian dalam perjalanan misi yang kedua bersama Paulus, mau kunjungi lagi kota-kota yang tadinya dikunjungi dalam perjalanan pertama. Barnabas berkata kepada Paulus, ayo kita ajak Yohanes lagi. Tapi Paulus sudah kecewa dengan orang muda ini. Dan Paulus berkata, tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan kita di Pamfilia. Wah, ini ciri orang sudah pahit hati, betul nggak? Kecewa, udahlah nggak usah ajak-ajak anak muda. Betul ya? Saudara, ini menarik sekali. Akhirnya karena hal itu, Paulus dan Barnabas pecah kongsi, gitu ya. Udahlah kalau gitu kamu jalan aja untuk perjalananmu, kami berjalan sendiri. Barnabas akhirnya pergi bersama Yohanes keliling. Di tempat lain, Paulus ke tempat lain. Ini peristiwa besar sekali berarti ketegangannya. Saudara bayangkan, Paulus begitu keras, tidak mau lagi menerima Yohanes. Saudara, beberapa penafsir menafsirkan, kenapa ya Yohanes Markus ini kok tidak mau, kok pulang di tengah jalan ya dalam perjalanan pertama itu. Saudara, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, Yohanes Markus ini itu adalah anak orang kaya. Kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Petrus ditahan oleh Herodes, lalu kemudian setelah itu, Petrus kemudian dibebaskan oleh malaikat malam-malam. Masih ingat kisah itu? Dan waktu keluar dari penjara dengan cara yang ajaib itu, Petrus bingung mau kemana, akhirnya dia pergi ke rumahnya Maria. Ada di situ penjaganya namanya Rode, penjaga rumahnya. Masih ingat kisah itu di sekolah minggu? Dan saudara, di sana katanya berkumpul orang-orang Kristen berdoa, rumahnya rumah gede. Itulah Yohanes Markus, anak Maria, rumahnya gede, anak orang kaya. Jadi ada yang mengatakan dalam penafsiran bahwa Yohanes Markus adalah orang yang tidak biasa hidup susah, tidak biasa menghadapi tantangan, berjalan dengan Paulus yang langsung tiba-tiba dalam perjalanan pertama sudah menghadapi tantangan, tidak kuat dia. Ada yang mengatakan bahwa Yohanes Markus adalah anak mama, makanya baru ketemu masalah sedikit, pulang ke mama. Saudara, apapun yang terjadi, Yohanes Markus hari itu di dalam pelayanan pertamanya, dia mengalami keadaan di mana dia tidak siap menghadapinya. Dan nanti minggu kedua bulan Juni kita akan lihat bagaimana perjalanan hidup Yohanes Markus yang kemudian Tuhan ubahkan. Tapi hari ini saya ingin mengatakan bahwa itulah keadaan yang dialami oleh Paulus di dalam perjumpaannya dengan orang muda. Saudara, saya tidak tahu bagaimana pengalaman saudara berinteraksi dengan orang muda. Orang muda itu mungkin ada di keluarga Anda. Orang muda itu mungkin di gereja. Saya tidak tahu apa yang saudara rasakan. Persepsi Anda bagaimana? Kadang-kadang orang muda hari ini, ada juga orang-orang muda yang seperti begitu. Mungkin jangan-jangan, saudara, di Taiwan ditemukan satu fenomena. Generasi yang hidup yang lahir tahun 2000 ke atas, itu orangnya pinter-pinter, ganteng, cantik karena gizinya baik, hidup dalam keadaan bukan pada masa lalu orang tua mereka hidup dalam perang ya dan susah. Ini hidupnya enak, makanya bagus, jadi ganteng, cantik, bagus keadaan fisiknya, pinter IQ-nya, sekolahnya sampai S1, S2, S3, kalau ada S4 pun sekalian. Betul ya? Tapi ternyata mereka itu ketika mulai bekerja, jalan pekerjaan sebentar, aduh gua stres nih,
saya butuh healing. Begitu ya, healing dan hilang. Maka kemudian dicetuskanlah oleh sosiolog di sana bahwa inilah generasi stroberi. Saudara tahu buah stroberi? Buah stroberi itu merah, segar, kayaknya kenceng begitu ya. Begitu dipegang, kulitnya langsung bonyok, lembek. Betul ya? Beda sama duren. Duren dipegang, yang bonyok siapa? Tangan kita. Saudara sekalian, generasi stroberi, generasi yang pintar, punya banyak potensi, tapi generasi yang tidak siap menghadapi tantangan. Jangan-jangan generasi seperti itu atau orang muda seperti itu ada di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita. Saudara, jangan memandang rendah. Karena kemudian menurut teori, generasi stroberi dihasilkan oleh orang tua stroberi. Nah, orang tua stroberi itu gimana sih? Maksudnya gini, orang tua yang tidak tega anaknya berjuang. Waktu kecil, lagi ada PR, begitu bertumpuk, aduh kamu belum bikin PR, lalu dibuatin PR-nya. Ada yang begitu? Waduh kamu ulangan ya, sibuk, yang sibuk papa mamanya. Nanti kalau anaknya misalnya buat salah, zaman saya dulu, kalau saya buat salah, papa atau mama dipanggil ke sekolah, maka kemudian pulang dari ketemu sama guru, papa mama pulang, yang terjadi adalah kita digebukin, betul ya? Nah, yang manggut-manggut umurnya sama dengan saya. Malu aja bikin malu mama papa kamu ya, dihukum, begitu kan? Sekarang saya tanya, kalau ada anak-anak sekarang yang kemudian karena buat salah di sekolah, diskors sama gurunya, maka orang tua nggak usah diundang datang, udah datang duluan, betul nggak? Apa yang dilakukan oleh orang tua di sekolah? Ngelabrak guru, betul nggak? Gurunya dimarahin, diancam-ancam. Itulah keadaan sekarang. Setelah kita jadi orang tua penghasil generasi stroberi. Jadi oleh sebab itu terkait dengan ini, maka kita pun harus introspeksi diri. Kita ada di dalam situasi yang menciptakan generasi yang rentan seperti ini. Tapi saudara sekalian, bagaimana seandainya itu ada di sekitar kita? Kita tidak ingin ada itu di keluarga kita. Kita tidak ingin ada stroberi di gereja. Tapi kita harus siap membantu orang muda untuk menjadi bukan generasi stroberi, jadi generasi duren. Setuju? Generasi yang kuat maksudnya lah gitu. Nah, saudara sekalian, di dalam konteks inilah kita kembali kepada kisah apa yang terjadi dengan Paulus. Saudara, luar biasa sekali. Kalau tadi ayat 15 dikatakan Paulus menolak Yohanes Markus, lalu mereka berpisah. Maka yang menarik adalah kemudian di dalam pasal 16. Di dalam perjalanan setelah berpisah itu sampai di Listra, Paulus kemudian bertemu dengan seorang muda yang bernama Timotius. Dan Paulus kemudian meminta Timotius supaya menyertainya di dalam perjalanan misi kedua. Haleluya. Apa yang dapat kita pelajari dari yang singkat ini? Saudara, Paulus tidak menyerah untuk mengkader orang muda. Amin. Saudara, inilah hal yang perlu kita pelajari. Orang muda adalah generasi penerus. Orang muda perlu mendengarkan Injil Tuhan. Orang muda perlu dilatih, diajar hidup di dalam pertandingan hidup yang benar. Maka Paulus tidak putus asa dengan orang muda. Walaupun ada orang-orang muda yang begitu sulit, tapi bagi Paulus menyadarkan kita bahwa orang muda perlu dijangkau, didampingi, disiapkan untuk perjalanan iman yang tidak mudah ini. Bahkan untuk terus, bahkan dikader melayani Tuhan. Nah, perhatikan di dalam 1 Timotius 1. Surat Timotius ini adalah sebuah surat yang ditulis secara pribadi Paulus kepada Timotius. Paulus mengubah gaya pendekatannya di dalam membina orang muda. Mungkin pada waktu membina Yohanes Markus, Paulus cuma ngomongnya direction aja, atasan kepada bawahan, senior kepada junior. Tapi melalui surat Timotius yang begitu pribadi antara Paulus kepada Timotius ini, terlihat sekali beda. Paulus mengubah gayanya karena dia sadar bagaimana seharusnya memperlakukan orang muda.
dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah Juru Selamat kita. Dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius disebut apa? Anakku yang sah di dalam iman. Timotius bukan anak kandungnya Paulus. Timotius adalah anak rohani. Paulus tidak lagi memperlakukan orang muda di dalam konteks hubungan saya senior, kamu junior, saya atasan, saya mempekerjakan kamu. Tidak. Paulus sadar bukan itu cara mendekati orang muda. Paulus menempatkan diri sebagai bapak yang menginvestasikan hidupnya buat anaknya. Kadang-kadang kita sebagai bapak kandung pun tidak menginvestasikan hidup kita buat anak kita. Kita sibuk urusan lain, kita sibuk banyak hal. Paulus bukan ayah kandung dari Timotius. Tapi Paulus mau menginvestasikan hatinya, doanya, pikirannya untuk Timotius, engkau anakku yang sah dalam iman. Dan Paulus terpanggil untuk mengajari, membimbing Timotius untuk ikut pertandingan iman, perjalanan iman setia sampai akhir. Makanya di dalam surat yang kedua, di bagian akhir Paulus berkata, Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, termasuk engkau anakku. Hari ini ketika kita bicara tentang ulang tahun GKI Kebayoran Baru ke-25. Saudara sekalian, kita dipanggil untuk tidak putus asa terhadap orang-orang muda yang ada di keluarga kita, yang ada di gereja kita. Amin. Mari kita baca bersama poin 1A ini. 1, 2, 3. Jangan putus asa dengan orang muda. Belajar dari Paulus, menyadari orang muda adalah generasi ke depan, generasi penerus. Orang muda juga membutuhkan Kristus. Orang muda bisa salah, yang tua juga bisa salah kok, apalagi orang muda, betul nggak? Orang muda membutuhkan bimbingan untuk bisa jalan di dalam pertandingan yang benar itu. Maka jangan putus asa. Tempatkan diri kita sebagai bapak rohani, ibu rohani bagi anak kita. Investasikan waktu Anda, investasikan hati Anda, doa Anda buat orang muda yang ada di keluargamu, di gereja ini juga. Kadang kita cuma mengkritik orang muda begini, orang muda begitu. Hari ini, maukah Anda menjadi bapak rohani, ibu rohani, bagi anakmu sendiri, bagi keponakanmu, bagi orang-orang muda yang ada di gereja. Saudara, kesulitan terbesar dari orang muda pada zaman ini untuk dapat hidup Kristen baik adalah karena susah mencari teladan. Krisis ini, kalau kita baca The Case of Christian Education di Amerika, maka saudara sekalian, di Amerika itu dahulu sangat Kristen, betul ya? Pendidikan itu sangat Kristen, biblical integration, lalu pendidikan moral itu moral Kristennya sangat baik. Tapi di sekitar tahun 1950-an begitu, mulai masuk infiltrasi dari humanisme. Dan mereka mulai belajar, mengajar tetap pengajaran moral, tapi moralnya bukan dengan cara yang lama. Moral yang lama itu diajarkan karena orang Amerika dulu Kristennya sangat baik, banyak tokoh-tokoh Kristen, seperti George Washington, the founding father of America, gitu ya. Wah, itu Jenderal George Washington itu Kristennya luar biasa. Sebelum Kongres, kalau lihat peserta Kongres berdiri di Amerika, maka kalau ada yang berlutut, nah itulah George Washington. Presiden masuk ke ruang Kongres, berlutut berdoa dulu. Yang lainnya berdiri terharu, Jenderalku Kristen banget. Seorang yang baik sekali. Thomas Jefferson, dan banyak tokoh-tokoh Kristen yang baik. Sehingga ketika bicara tentang bagaimana integritas, menerapkan moralitas yang baik,
Maka anak-anak Amerika pada waktu itu bisa membayangkan ada tokoh-tokoh yang menjadi panutan, sehingga ketika bicara tentang kejujuran, kejujuran itu bukan teori. Kejujuran itu adalah realita yang bisa dilakukan, betul nggak? Tapi ketika kemudian Amerika mengalami kemerosotan moral, nggak ada contoh. Saya rasa bukan hanya di Amerika, di hidup hari ini di Indonesia. Bisakah kita berkata, siapakah orang Kristen yang berintegritas jadi panutan? Susah. Akibatnya banyak anak muda bingung. Apakah kejujuran itu hanya dongeng di alam angan-angan, di Alkitab? Alkitab terasa sebagai dongeng yang tidak bisa dipakai untuk hidup hari-hari. Nah, saudara sekalian, keteladanan itu menjadi bagian yang semakin membuat kerusakan moral. Akhirnya orang muda, teman-teman muda yang ada di sini, kita itu seringkali begini, ya Musa, saya mau lakukan yang baik, tapi orang tua saya begini. Ya udahlah, orang tua aja nggak bisa melakukan yang baik kok. Akhirnya apa yang terjadi adalah degradasi moral, generasi berikutnya moralnya lebih rendah, betul nggak? Papa saya aja selingkuh, mama saya aja selingkuh, ya udahlah. Hidup ini memang selingkuh itu umum, betul nggak? Di gereja, ketemu om tante, bahkan ketemu hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa menjalankan integritas. Tuh kan Musa nggak bisa, buktinya Musa juga nggak bisa misalnya gitu. Akhirnya orang muda menerapkan standarnya lebih turun lagi dari generasi sebelumnya. Kalau ini terjadi dari generasi ke generasi, betapa tambah lama terjadi dekadensi moral, kemerosotan. Betul nggak? Tapi hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan muda, kalau tadi 1A itu adalah ayat poin untuk orang tua, saya katakan, hai orang muda, firman Tuhan yang tadi kita baca berkata begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya. Nasihat untuk jadi teladan ini buat orang tua atau buat orang muda? Halo? Orang muda jadi diem semua, tadi semangat loh. Nasihat untuk jadi teladan ini adalah untuk orang tua atau orang muda? Orang muda. Tadi kita menuntut orang tua yang jadi teladan harusnya. Tapi aneh sekali ayat ini justru menasihati supaya orang muda jadi teladan. How come? Saudara, kata teladan atau tupos ini bahasa Yunaninya, itu adalah kata yang salah satunya dipakai kalau orang lagi belajar menulis. Kalau belajar menulis itu ada contoh tulisannya. Ya, kalau kita dulu belajar waktu SD, ada contoh tulisan menulis halus bagaimana. Lalu kita dibawanya ikut menulis, menyesuaikan dengan apa yang ada. Tupos itu bicara bukan sekedar contoh, tapi contoh untuk ditiru. Orang muda, Anda dinasehati untuk menjadi contoh yang untuk ditiru. Musuh ini terlalu mengada-ada bukan? Tapi saudara, saya suka apa yang dikatakan John Piper. John Piper berkata begini, ketika firman Tuhan berkata untuk orang muda, janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ayat firman Tuhan bukan berkata begini, ikutilah teladan orang tua. Enggak, betul enggak? Coba kita kembali ke ayat yang tadi. Ketika tadi dikatakan, jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda, lanjutannya apa? Ikutilah teladan orang-orang yang tua. Begitu? Enggak. Karena orang tua bisa saja kita ada dalam lingkungan yang tidak punya keteladanan. Bisa saja orang tua punya standar teladan, tapi teladannya itu tidak tinggi. Firman Tuhan berkata, bukan mengikuti teladan orang tua, tapi set your bar. Setting, atur standarmu kepada standarnya Tuhan. Jangan mengikuti standar rendah yang diharapkan oleh budaya di sekelilingmu tentang orang muda. Letakkan standarmu pada yang tertinggi. Orang muda bahkan bisa menjadi teladan bagi orang dewasa. Amin. Kalau ini terjadi di dalam keluargamu, engkau mungkin memiliki orang tua keluarga yang broken home, orang tua di mana ayah atau ibunya selingkuh atau tidak jujur dan sebagainya. Kalau engkau kemudian gara-gara itu, ya udahlah keluarga saya begini, gua ngikutin kayak gitu aja, engkau membuat semakin turun moralitas keluarga dari generasi ke generasi. Betul enggak? Tapi kalau engkau melihat itu, lalu engkau teringat firman Tuhan berkata, jadilah teladan. Tuhan, tolong saya di dalam perkataan, perbuatan, kasih saya, kemurnian saya, ketaatan saya mau ikut standarnya Tuhan.
maka mulai generasimu terjadi rebound, betul ya, istilahnya rebound ya, putar ulang. Kalau tadi keluarga moralitasnya tambah generasi tambah turun, di titik generasimu engkau mengubah balik menjadi lebih baik. Amin. Kalau itu terjadi di gereja, engkau mungkin tidak satisfied, tidak puas dengan senior-senior yang ada. Dan engkau melakukan apa yang tadi dibicarakan. Engkau akan merebound, memulihkan. Sehingga GKI Kebayoran Baru tambah lama tambah baik. Amin. Kita membutuhkan orang-orang muda disemangati untuk itu. Oleh sebab itu, mari kita baca bersama poin 1B ini. 1, 2, 3. Jangan haleluya. Jangan patah semangat orang muda. Jangan patah semangat terhadap sikap dan keteladanan orang dewasa. Jangan cantolkan hidupmu pada standar keteladanan orang dewasa, tapi cantolkan standarmu kepada moralitas, kepada standarnya Tuhan. Amin. Saya tahu keluarga-keluarga Kristen pun banyak yang hidupnya berantakan. Orang tua yang tampaknya di gereja baik tapi di rumah mungkin tidak. Engkau mungkin sedih, keluarga broken home dan sebagainya. Tapi tidak ada alasan untuk engkau juga jadi rusak. Engkau punya kesempatan untuk dipakai Tuhan di tengah keluargamu, di tengah gerejamu. Amin. Yang kedua dan yang terakhir. Surat Timotius ini adalah sebuah surat yang bertujuan. Ya, Paulus berkata begini dalam 2 Timotius 3 ayat 14. Semuanya ini kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Paulus sedang di penjara, tapi hatinya sebagai bapak rohani terus mendampingi, melatih, menempatkan Timotius di dalam tugas-tugas pelayanan yang tidak mudah. Pertama ditempatkan di Korintus, itu enggak mudah, kayaknya Timotius sempat gagal di Korintus. Ditempatkan diutus sementara ke Filipi. Dan akhirnya diutus untuk melayani di Efesus. Dalam keadaan di penjara pun Paulus bukan hanya mengutus Timotius, tapi juga membantu Timotius. Dia katakan, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Paulus adalah seorang yang berani melatih dan menugaskan dan membimbing Timotius menjadi orang muda yang jadi kader penerus. Saudara, kadang-kadang gereja salah melihat. Orang muda yang pertama kali kita lihat adalah sebagai ini kader penerus gereja. Akibatnya tuntutannya kebanyakan, betul nggak? Orang muda kok begini, jadi pengurus kok begitu. Akhirnya orang muda dapat kebebanan, jadi dicelah dan sebagainya. Yang pertama kita harus menjangkau mereka supaya tahu bagaimana hidup, itu poin pertama, hidup sebagai orang Kristen. Dan yang kedua, sebagai penerus gereja, kader penerus gereja, maka yang harusnya kita lakukan sebagai gereja, sebagai orang dewasa, sebagai orang tua kepada anak kita, latih orang muda menjadi kader penerus gereja. Amin. Kalau kita nggak pernah latih, kita susah untuk menuntutnya. Panggilan kita adalah untuk melatih. Lalu terima dan dukung orang muda dalam melayani Tuhan. Amin. Saudara, kita bersyukur gereja kita tahun kemarin concern terhadap orang muda, lalu lantai 2 dirombak, dijebol sana, di-relay out lagi, lalu kemudian diberikan ruangan dengan layar yang gedenya pakai LED kayak gini, modalnya besar dan sebagainya. Tujuannya, ayo orang muda, mari beribadah, mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, disupport. Anak-anak muda yang ikuti GIC, senang enggak? Senang. Senang enggak? Jawabnya gini, puji Tuhan gitu. Senang enggak? Amin. Yang di sebelah sana Kaleb itu orang muda di sana enggak ngomong. Dukung pelayanan orang muda. Terima dan dukung orang muda di dalam pelayanannya. Orang muda yang belum ikuti GIC, datanglah ke sana. Nah, poin kedua yang B, maka saudara sekalian di dalam 2 Timotius 1, Paulus kepada Timotius berkata begini, Kuperingatkan engkau Timotius, Timotius
Kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Amin. Orang muda dimanapun Anda duduk hari ini, firman Tuhan mengingatkan saudara, hei orang muda, jangan pasif, jangan minder, berilah dirimu melayani Tuhan. Amin. Saudara, biarlah gereja kita di dalam ulang tahun yang ke-25 menjadi satu gerakan baru untuk lebih lagi bersama bergandengan tangan. Orang tua, orang muda, orang tua, orang lanjut usia, orang dewasa muda, orang muda, remaja, sekolah minggu, semuanya bergandengan tangan, beribadah dan melayani Tuhan. Saya ingin menutup dengan satu kutipan dari satu buku Youth Ministry yang begitu baik. Dikatakan begini, gereja itu adalah suatu komunitas iman. Orang tidak dilihat lagi sebagai objek untuk dilayani, melainkan sebagai individu yang terlibat aktif dalam pelayanan. Amin. Mari memberi diri, melayani orang muda, mari maju bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami serahkan ya Tuhan orang-orang muda di GKI Kebayoran Baru, berkati boleh Tuhan pakai untuk alat kemuliaan Tuhan, pakai kami Tuhan orang-orang dewasa, untuk boleh membimbing mereka di dalam kebenaran. Berkati orang-orang muda yang ada di gereja maupun di keluarga kami ya Tuhan, supaya bukan menjadi generasi stroberi, tapi menjadi generasi muda Kristen yang tangguh, yang Tuhan pakai, yang Tuhan siapkan untuk masa depan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.